Kenapa dibutuhkan N1 sampai N4? Format dari N1 sampai N4 itu adalah keterangan yang menyatakan bahwa kita belum pernah menikah. N1 itu adalah keterangan yang mengatakan kita adalah single. Halo, assalamualaikum. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Hari ini kembali lagi saya akan memberikan informasi karena ada pertanyaan dari adik yang namanya Aira Haruka. Jadi dia menanyakan tentang Kak, bagaimana dan apa persyaratannya untuk bisa menikah di Portugal dengan warga negara Portugal. Dan satu lagi, dia juga sedang planning untuk mengajukan visa Portugal. Oke, hari ini kita membahas pertanyaan adik Aira ini ya. Oke, sebelum saya membalas pertanyaannya, untuk penonton video-video saya yang belum subscribe, tolong di-subscribe agar ketika saya memberikan informasi dengan video baru, para penonton tidak ketinggalan ya dan tahu informasi terbaru. Kebanyakan ada yang tanya, dari mana sih tahu kok dia bisa membahas apa yang menjadi pertanyaan dari orang yang sudah melihat video saya. Sebenarnya saya bisa menjawab pertanyaan ini karena satu, itu adalah pengalaman saya sendiri. Karena saya dulu juga mengurus surat-surat pernikahan saya dengan suami saya, karena suami saya juga kewarganegaraan Portugal, tapi aslinya orang Timor Leste. Kebanyakan orang Timor Leste itu kan pemegang paspor Timor Leste dan Portugal. Jadi saya tahu prosesnya bagaimana. Saya juga tahu apa yang harus dilakukan sebelum menikah, sesudah menikah, apa yang harus dilakukan untuk mengajukan visa biar visanya tembus. Jadi itu semua adalah pengalaman saya sendiri. Jadi ketika ada pertanyaan begini, saya mampu dan memang saya bisa untuk menjawabnya karena itu juga dari pengalaman saya sendiri. Oke, yang pertama ditanyakan adalah persyaratan untuk menikah di Portugal. Dulunya itu saya sudah bikin video, tapi video saya itu yang menjelaskan bahwa suami saya yang datang dari Portugal di Bali, kami menikah di Bali dan dia datang dari Portugal dan itu harus dikeluarkan CNI. Kepanjangan dari Certificate of No Impediment. Jadi dia bisa menikah di luar negeri. Nah, sekarang untuk adik Aira ini, dia berencana menikah di Portugal. Nah, kalau berencana menikah di Portugal, surat CNI ini tidak dibutuhkan. Jadi yang dibutuhkan oleh adik Aira ini adalah satu, surat keterangan dari kantor agama N1 sampai dengan N4. Itu harus diisi dan langsung ditanda tangan, juga harus langsung dicap dan dilegalisir oleh staf dari kantor agama. Dan akte lahir, fotokopi KTP, dan juga fotokopi daripada paspor kita. Kenapa dibutuhkan N1 sampai N4? Format dari N1 sampai N4 itu adalah keterangan yang menyatakan bahwa kita belum pernah menikah. N1 itu adalah keterangan yang mengatakan kita adalah single. Seperti menikah secara Kristen, mereka juga dikeluarkan oleh gereja bahwa mereka belum pernah menikah atau mereka statusnya single. Nah, adik Aira ini berencana menikah secara Islam. Sama dengan saya dulu, kami memang menikah secara Islam, tapi suami saya yang datang ke Bali, ke Indonesia, tapi kasusnya adik Aira ini, dia yang akan pergi menikah ke Portugal. N1 itu sampai N4 semuanya dilegalisir dari kantor agama, di mana yang dikeluarkan oleh kantor agama di alamat adik Aira ini harus dilegalisir. Setelah itu dilegalisir ke hukum dan HAM. Setelah dilegalisir semuanya, akte kelahiran dan juga format N1 sampai N4 tadi, semuanya dibawa ke penerjemah. Penerjemah tersumpah dari bahasa Indonesia ke bahasa Portugis itu ada Pak Arif namanya. Saya juga punya kontaknya. Beliau ini juga kalau kita minta bantuan, beliau bisa menerjemahkannya. Nanti setelah itu kita bawa hasil terjemahan kita tadi itu, yaitu akte kelahiran yang sudah dilegalisir oleh hukum dan HAM. Format N1 sampai N4 itu yang sudah dilegalisir dan ditandatanganin pertama tadi dari KUA, setelah itu dibawa ke hukum dan HAM dan diterjemahkan oleh Pak Arif.
Kalau misalnya Adik Aira ini mau menghubungi Pak Arif, bisa email saya ya. Email saya ada di YouTube. Jadi bisa langsung saja email. Atau Adik Aira itu berikan saja emailnya di kolom komentar. Nanti saya email kontak daripada Pak Arif itu. Nah, surat-surat yang dibutuhkan untuk persyaratan menikah di luar negeri itu saja. Setelah diterjemahkan Pak Arif, barulah ke Embasada Portugal untuk dilegalisir oleh Embasada Portugal. Setelah semuanya selesai, delegalisirnya sudah selesai semuanya, surat tadi itu bisa dibawa ke Portugal untuk kalian mendaftarkan pernikahan kalian ke kantor catatan sipil di Marquês Pombal. Nah, di sana itu suaminya tidak ribet lagi karena memang Aira mau menikah di Portugal. Surat dan persyaratan yang dibutuhkan cuman itu aja ya untuk bisa menikah di luar negeri, tepatnya di Portugal, di negara calon suaminya Adik Aira. Yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana caranya mengajukan visa. Nah, Adik Aira ini berniat mau menikah di Portugal. Kalau bisa, misalnya Portugal itu kayaknya kemarin saya kasusnya agak berbeda. Tapi karena saya sudah menikah, jadi agak gampang untuk mengajukan visa. Mereka tidak punya visa kayak Inggris, family permit begitu. Kayaknya mereka tidak punya. Dulu di tahun 2016, kalau tidak salah mereka tidak punya itu. Jadi saya hanya mengajukan visa turis. Jadi semua dokumen yang dari saya itu surat keterangan kerja, payslip saya, bank statement, rekening koran, setelah itu paspor daripada pasangan saya, paspor suami saya. Ya lebih gampang lagi biar pasangannya tadi, calon suaminya itu datang ke Indonesia dulu, ke Embasada Portugal yang ada di Jakarta. Nanti kalian bilang mau mengajukan visa, tiket pulang pergi, itu harus dilengkapi paspor dan kalau KTP semuanya lengkap, tidak usah diterjemahkan, semuanya dalam bahasa Indonesia saja karena yang menangani visa kita kayaknya Ibu Rosi kalau tidak salah. Kemarin pengajuan visa turis saya sesuai dengan pengalaman saya. Keterangan atau surat undangan dari pasangan saya kalau memang kami berdua akan melakukan perjalanan ke Portugal bersama. Hari tanggal harus dituliskan secara jelas di surat undangan tersebut. Jadi setelah semuanya lengkap, prosesnya itu waktu itu kayaknya 4 hari atau 5 hari dengan biaya 800.000. Itu tahun 2016 dan sekarang saya tidak tahu harganya berapa, tapi mungkin sedikit tidaknya di atas 800.000. Tidak mahal sekali, paling ya 800 ribuan ke atasnya, sedikit 1 juta kemungkinan ya, karena tahun 2016 itu dia 800.000 sekian. Jadi itulah informasi yang saya bisa berikan kepada Adik Aira ini. Semoga bisa membantu Adik Aira ini untuk menyiapkan dokumen persyaratan pernikahan di Portugal dan untuk menyiapkan juga dokumen persyaratan untuk mengajukan turis visa ke Portugal. Begitu saja informasinya untuk Adik Aira. Semoga video ini bisa membantu dan semoga niat baiknya terlaksana dengan lancar, termasuk rencana pernikahannya dan termasuk juga untuk kesuksesan pengajuan visa Portugalnya. Terima kasih. Bye.